Untuk membuat sebuah tampilan yang lebih dinamis pada Android, kita bisa menggunakan sesuatu yang namanya fragment. Oke, jadi kalau kalian klik di sini dan coba membuat sesuatu, maka pada Android Studio akan menampilkan yang pertama ada pilihan activity, dan pada bagian kedua ada untuk menambahkan fragment. Seperti ini. Dan kalau kalian klik galeri di sini, fragment ini mirip nih sama activity. Jadi kalau kalian lihat pilihannya, ini juga merupakan sebuah halaman yang juga menyediakan banyak banget pilihan setiap halamannya yang beragam tentunya. Oke, nah jadi apa sih bedanya antara activity dan fragment? Oke, jadi fragment adalah sebuah metode untuk kita memasukkan sebuah tampilan pada suatu Android. Tapi untuk memanggil tampilan tersebut kita nggak perlu kayak bikin activity baru ya menggunakan intent. Jadi si fragment ini bisa kita tempelkan dalam suatu activity, bahkan kalian bisa menempelkan lebih dari satu buah fragment dalam satu buah tampilan activity. Nah, apa kelebihan kalian menggunakan fragment? Ya, yang pertama, dengan menggunakan fragment kita nggak perlu berkali-kali memanggil si activity tersebut. Jadi saya sendiri merasa ini salah satu hal yang lebih efisien. Dan yang kedua, kita lebih mudah membuat suatu tampilan secara dinamis. Apalagi kalau kita membutuhkan lebih dari satu buah tampilan yang saling independen ya dalam suatu activity. Nah, ini dimungkinkan banget dalam suatu fragment. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuat atau praktek menggunakan fragment dalam aplikasi Android. Oke. Sekarang saya akan buat sebuah activity baru dulu ya, di mana activity ini akan menjadi suatu rumah untuk beberapa fragment nantinya. Jadi saya akan bikin activity dengan nama fragment activity seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kita memiliki sebuah tampilan pada activity fragment. Dan saya akan buka dulu activity fragment-nya dan saya akan melakukan modifikasi. Hal pertama yang akan saya modifikasi di sini adalah saya akan merubah tampilan si activity ini menjadi frame layout di sini. Jadi saya akan rubah dulu. Constraint layout ini akan saya rubah menjadi frame layout yang nantinya akan menjadi tempat fragment kita bernaung. Nih ya, jadi kita sudah rubah menjadi frame layout. Yang lainnya kita samakan saja, match parent dan lainnya kita biarin aja. Tapi kita akan memberikan sebuah ID di sini untuk identitas dari si elemen ini. Jadi ID-nya adalah fragment container misalnya. Oke ya. Nah, udah selesai di sini dan sekarang kita udah punya activity yang kalau kalian lihat di sini tampilannya kosong aja. Jadi kita akan isi tampilan dari si activity ini dengan menggunakan fragment. Untuk itu kita akan coba membuat dua buah fragment ya di sini. Yang pertama dua-duanya fragment blank ya. Yang pertama blank 1 seperti ini. Kemudian yang kedua blank 2. Jadi dua buah fragment yang isinya sama tapi beda aja. Yang tampilannya jadi nanti beda. Ini blank 2 ya. Seperti Oke, dan kalau kalian lihat di sini pada fragment juga sudah menyertakan tampilan layoutnya. File XML, fragment blank 1 dan fragment blank 2. Dan kita akan coba buka bagian di sini. Saya nggak akan banyak berimprovisasi di sini, tapi kita perlu membedakan antara fragment 1 dan juga fragment 2. Jadi di sini saya akan rubah aja kata-katanya. Nah, ini hello bang fragment ya. Jadi saya akan edit pada stringnya di sini. Nah, ini hello bang fragment 1 ini misalnya 1 or 1 ya seperti ini. Kemudian kita kasih satu lagi hello bang fragment 2. Seperti ini. Ini itu ya. Tuh. Di sini 2 seperti ini. Ini sebagai pembeda saja antara fragment 1 dan juga fragment 2. Dan di sini saya akan masukkan ini ya 1 dan pada fragment 2 kita akan masukkan ini fragment 2. Seperti ini. Oke, nah sampai sini sudah selesai tugas kita dan kita akan lihat dulu kode yang ada pada fragment. Jadi ini secara default yang diberikan oleh si Android. Sebenarnya beberapa variabel nggak kepake untuk tutorial kali ini. Sebagai contoh di sini param 1, param 2 ini nggak kepake. Ini juga nggak kepake. Komponen objek juga nggak kepake karena kita benar-benar nggak ngakses hal ini. Dan pada fragment sebenarnya pertama kali dia di-create dia akan memanggil ini on create view. Jadi sebenarnya di sini on create ini nggak kepake dan ini juga bisa kita hapus saja. Jadi kode fragmentnya sederhana banget seperti ini. Begitupun pada fragment 2.
Nih ya, jadi kita akan hapus beberapa kode yang tidak kita gunakan di sini dan di sini. Oke ya. Nah, ini sudah selesai. Kita akan balik dulu ke fragment activity, di mana di sini akan menjadi tempat untuk kita mengkonfigurasi tampilan. Oke. Di sini yang pertama kita buat adalah saya akan mendefinisikan tampilan ini menggunakan view binding, seperti yang udah saya kasih tutorialnya kemarin ya. Jadi di sini saya akan read init seperti ini, dan di sini adalah fragment activity binding. Fragment activity fragment kayaknya, activity fragment binding ya. Ini ya. Oke, dan di sini saya akan definisikan bahwa si binding itu sama dengan siapa? Sama dengan activity fragment binding ya, seperti ini ya. Kemudian kita inflate-nya dari layout inflator, layout inflator. Kemudian di sini kita kasih set content view sama dengan binding seperti ini. Oke, binding root seperti ini. Oke ya, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah binding di sini. Nah, yang kedua kita akan coba mendefinisikan fragmentnya ke dalam tampilan aplikasinya. Oke, jadi yang pertama kita akan mendefinisikan sebuah fragment manager, fragment manager seperti ini, di mana nilai ini akan kita ambil dari support fragment manager yang ini sudah ada dari kelas si app-compat activity ini. Jadi kita tinggal pakai. Kemudian yang kedua saya akan mendefinisikan fragment yang akan kita gunakan. Jadi fragment 1 misalnya. Fragment 1 sama dengan blank 1 fragment seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan fragment ini. Jangan bingung ya, di sini ada fragment 1, fragment. Jadi fragment 1 ini untuk mendefinisikan yang akan kita panggil nanti, dan ini fragment kita akan gunakan untuk fragment manager di sini. Kemudian find fragment by tag di sini. Jadi kita akan find by tag, di mana tag yang akan kita gunakan adalah ini blank 1 fragment class .java seperti ini simple name yang memang juga sudah ada bawaannya dari kelas-kelas yang dapat dari blank fragment 1 ini. Oke ya. Nah, di sini kita akan ngecek yang pertama, kita akan ngecek if fragment tidak sama dengan blank 1 fragment seperti ini. Kalau dia nggak sama dengan blank 1 fragment, maka kita akan minta dia untuk mengkonfigurasi tampilan fragmentnya kepada si blank 1 fragment. Jadi di sini kita akan minta si fragment manager untuk begin transaction. Oke, kemudian kita akan add, siapa yang kita add? Yang akan kita add di sini adalah kita akan memasukkan pada kontainer siapa dulu nih. Tadi kita sudah bikin di sini. Ini ya, fragment container ya. Jadi kita akan masukkan ke sini, ke fragment container seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan masukkan ke fragment 1 tadi. Yang kita masukkan fragment 1. Oke. Kemudian di sini blank 1 fragment class java simple name, ini sebagai tag-nya tadi. Oke, dan yang terakhir kita akan commit ini. Seperti ini ya. Nah, kita akan coba jalankan. Kita belum mendefinisikan pada tampilan depan ya. Jadi tampilan depannya kita definisiin dulu. Jadi saya akan bikin sebuah button lagi di sini, sebuah button yang gunanya untuk memanggil button ini ya, buttonnya si fragment. Jadi di sini kita bikin sama button lagi. Ini btn fragment seperti ini, dan ini nggak perlu. Ini nggak perlu lagi sebenarnya semuanya. Jadi di sini saya akan ganti kata-katanya aja, go to fragment activity seperti ini ya. Oke. Dan kita akan masukin ketika dia ngeklik yang activity, maka dia akan lari ke activity. Jadi di sini saya akan ganti btn fragment seperti ini. Untuk hal ini dia akan mengarah ke fragment activity. Nah ini ya. Oke, jadi kita udah oke.
Sekarang kita akan running ulang. Nih, kita udah berhasil running ulang dan sekarang kita akan klik di sini. Dia tidak muncul ya. Di sini kalau kita lihat dia masih nggak menampilkan fragment satunya. Jadi di sini kita akan cek lagi pada fragment activity. Fragment. Oh sorry, ini bukan fragment 1 ya, ini salah. Ini ada fragment. Jadi kita akan running ulang. Jadi saya tadi ngeceknya salah dan sekarang kita buka ya, go to fragment activity dan nah nih. Dia udah buka fragment yang pertama. Gini ya. Nah, sekarang kita akan coba gimana caranya mengganti tampilan ini, tapi dalam satu activity. Jadi kita akan tetap berada pada si fragment activity, tapi tampilan ini bisa kita rubah ke fragment yang kedua. Gitu ya. Jadi yang pertama ini kita lakukan di dalam si fragment. Jadi di sini saya akan sama-sama tambahkan sebuah button di sini. Jadi kita tambahkan sebuah button di bawah sini. Yang pertama button ya seperti ini. Button ini ini web content. Web content ya seperti ini. Dan button ini punya ID. Misalnya ID-nya BTN next seperti ini ya. Oke, dan dia ada teks di sini. Ada teksnya nanti go to next page. Go to next page seperti ini ya. Gini. Nah, ini karena tampilannya kurang menarik, jadi saya akan tambahkan linear layout saja di sini. Linear layout, match parent, ini wrap content, dan di sini saya akan kasih orientationnya itu horizontal. Kemudian saya masukin aja nih di sini biar dia mengikuti. Nah ini ya, tapi buttonnya nggak muncul, ini vertikal harus. Vertikal seperti ini. Oke, jadi kita udah punya button next satu, sehingga kita bisa manfaatkan button next ini untuk mengarah ke fragment 2. Dan ini akan saya copy paste ke fragment 2, jadi kedua fragment ini akan sama-sama mendapatkan sebuah button. Di sini pun saya copy paste, tapi tentunya teksnya tadi kita biarin aja. Ini teksnya teks 2 ya. Nah ini. Oke, seperti ini. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam kode fragmentnya. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini fragmentnya mendefinisikan tampilan pada onCreate view dengan menggunakan penggunaan yang metode lama ya. Jadi di sini saya akan menggunakan view binding juga. Kita akan biasakan diri menggunakan view binding. Di sini sama binding namanya. Dan di sini yang di binding adalah fragment blank 1 binding seperti ini. Oke, ini juga ini sama kita disable. Kemudian di sini kita definisiin bindingnya. Bindingnya sama dengan fragment 1 blank binding. Kemudian kita inflate. Di sini ada inflator. Kemudian di sini ada container. Di sini false. False gini ya. Kemudian kita akan return si binding titik root. Ini bind. Klik. Iya salah. Oke. Nah, ini sama sih dengan return ini ya, return langsung aja gini. Oke, nah kemudian yang kedua juga kita akan bikin binding pada fragment 2, jadi ini saya akan kopas biar cepat. Yang pertama kita akan private lab init binding fragment blank 2 binding, oke. Di sini juga saya akan seperti ini, tapi ini blank 2 ya di sini. Oke, udah selesai juga. Nah, sekarang saya akan buat sebuah fungsi di mana ketika si tombol next-nya diklik, dia akan ke fragment 2. Begitupun ketika tombol pada next pada blank 2 diklik, dia akan kembali lagi ke fragment yang pertama. Oke, nah fungsi itu bisa kita lakukan pada on view create ini ya. Jadi kita pakai on view create dan di sini kita setting di sini binding btn next ini ya, set on click listener seperti ini. Jadi dua-duanya kita akan menggunakan tombol next-nya di sini. Nah, ini juga sama halnya dengan pada blank 2. Oke ya, jadi itu sudah selesai. Nah, sekarang pada fragment 1 kita akan coba untuk mengarahkan dia kepada next ya, next page 2 atau page 1. Jadi di sini saya akan definisikan
fragment 2 seperti ini, blank 2 fragment ya seperti ini. Ini sama sih dengan yang ada pada pada activity tadi, tapi bedanya adalah fragment manajernya, sorry ini M ya, M fragment manager ini sama dengan pakai parent fragment manager di sini. Jadi kalau tadi pada activity kita gunakan support fragment manager, pada blank 1 kita menggunakan parent fragment manager karena kita akan menggunakan fragment manager dari si parentnya atau dari si activity-nya. Kemudian di sini kita akan langsung setting saja M fragment manager. Oke, kita akan begin transaction. Kemudian kita apply di sini. Oke ya, kemudian tugasnya di sini adalah yang pertama replace. Dia akan mereplace RID titik apa tadi, jadi fragment container yang kita gunakan tadi. Kemudian di sini kita akan masukkan fragment 2. Oke. Dan kemudian di sini adalah blank fragment 2 kelas Java titik simple name seperti ini. Oke ya, jadi kita udah berhasil masukin fungsi replace. Kemudian di sini kita akan add to backstack nya 0, di sini kita commit. Seperti ini. Oke ya. Kita akan coba dulu ngeklik dari fragment pertama menuju ke fragment kedua, berhasil apa enggak. Nah ini, dia udah ke yang kedua ya. Tinggal ya kita copy paste aja di sini biar dia bisa balik lagi ke fragment yang pertama. Jadi di sini kita masukin, tapi ini kita ganti blank fragmentnya blank 1 semua nih. Ini juga fragment 1, blank 1. Seperti ini. Oke, jadi kita akan coba bolak-balik antara fragment 1 dan fragment 2-nya. Nih ya, kita ke sini, kita ke fragment 2, kita ke fragment 1 lagi, fragment 2 lagi, fragment 1 lagi, dan seterusnya. Oke ya, jadi itu, nah ini kalau di back dia akan back ke fragment sebelumnya juga, sama dengan yang ada pada activity. Oke, kecuali kalian melakukan setting pada add to backstack-nya. Oke, nah sekarang selain merubah-rubah tampilan, fragment juga sama punya sifat seperti activity di mana dia juga bisa mengirim nilai antar fragment. Oke ya. Jadi untuk mengirim sebuah nilai, misalnya saya akan mengirim sebuah nilai dari blank fragment 1 ke blank 2 fragment. Oke ya. Jadi di sini yang pertama saya akan definisikan terlebih dahulu sebuah nilai komponen objek. Kalau kalian masih ingat, ini digunakan untuk static nilai ya, static value. Jadi di sini misalnya extra value ya. Di sini saya akan kasih extra value ini. Ini kita gunakan sebagai kata kayak keyword aja, keyword yang harus diseragamkan ketika kita mengirimkan sebuah data pada fragment. Oke, kita sudah punya ini ya, blank 1. Kita harusnya mengirim ke fragment 2 nih. Jadi kita taruh ini di fragment 2. Nih ya, di fragment 2 kita udah punya ini. Nah, sekarang untuk melempar nilai ini dari fragment 1, cukup di sini nih tambahkan pada saat kita memanggil si fragment 2 ini, kita akan menambahkan parameter baru. Jadi di sini kita akan menambahkan nilai bundle 2 misalnya seperti ini, sama dengan bundle, di mana bundling ini akan kita isi bundle 2 ini kita isi misalnya put string seperti ini ya, put string. Key-nya akan kita ambil dari tadi yang kita setting pada extra value tadi seperti ini. Kemudian nilai yang kita kirim misalnya my value seperti ini, my value for fragment 2 seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan nilai bundle ini ke dalam fragment. Ke dalam fragment bagian apanya? Arguments-nya. Jadi kita kasih arguments dengan nilai bundle 2 ini. Seperti ini. Udah beres, gitu aja. Nah, tinggal kita pikirin gimana caranya menangkap itu pada fragment 2. Jadi pada fragment 2 kita bisa menangkap nilai tersebut di sini, di onViewCreate di sini ya. Jadi kita tangkap di sini. Caranya adalah di sini. Jadi yang pertama kita akan cek if arguments, dia ada nggak sih argumen. Jadi arguments ini adalah merupakan sebuah properti bawaan dari kelas fragment ini. Jadi kita akan cek if arguments tidak sama dengan, artinya ada pengiriman data ya. Maka misalnya saya mau set file label sama dengan apa? Sama dengan arguments. Ini untuk jaga-jaga null safety-nya ya. Titik get string
get string dengan key si extra value tadi. Nah ini. Kemudian misalnya di sini kalau udah ketangkap nilainya, saya mau setting itu pada di sini kita ketambahin ID ya, tambahin ID pada text view. Saya mau setting di sini deh. ID my text misalnya. Seperti ini. Jadi di sini saya akan setting pada binding my text titik text sama dengan label seperti ini. Nih ya. Jadi yang tadinya harusnya tulisannya hello blank fragment 2 atau 2, dia akan berubah menjadi nilai yang udah kita kirim dari fragment 1 tadi. Nah ini ya, kita akan klik di sini. Kemudian kita next page. Nah ini, nilainya tidak lagi hello tadi ya, jadi langsung my value for fragment 2. Jadi kalau kalian bolak-balik pun dia akan seperti itu. Jadi itulah salah satu cara untuk mengirimkan nilai pada fragment. Kalian bisa gunakan arguments ini. Gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, salah satu kelebihan penggunaan fragment juga, jadi si fragment ini bisa kalian buat sebuah dialog. Gitu. Dialog, tahu kan dialog itu kayak pop up, jadi munculnya bukan mengganti halaman, tapi muncul kayak kalau kalian pernah lihat pesan-pesan sukses atau gagal itu biasanya keluar pop up tuh, atau iklan-iklan pada website keluar pop up. Nah itu pop up. Jadi untuk mengeluarkan pop up kita juga bisa menggunakan si fragment ini. Oke, dan di sini saya akan coba contohkan. Kita akan buat sebuah fragment baru ya di sini. Kita akan membuat sebuah fragment baru. Saya akan lihat contoh dulu ya. Oh, nggak ada. Jadi kalau nggak ada kita pakai blank fragment aja di sini ya. Ini nanti tugasnya adalah my dialog fragment misalnya. Nah ini. Nanti kita akan jadikan fragment ini dialog. Jadi kita disable dulu ini. Ini juga kita hapus sama seperti tadi ya perlakuannya. Ini juga kita hapus. Oke, nah di sini saya akan rubah kalau yang tadinya dia menginheritance class fragment, di sini saya akan ganti dia inheritnya ke dialog fragment seperti ini. Nah, oke ya, dan di sini saya juga akan gunakan v-binding. Ini var, di sini binding, kemudian fragment my dialog binding nih ya. Oke. Jadi juga saya disable. Jadi di sini saya akan ganti binding sama dengan fragment my dialog binding inflate, yang di inflate-nya inflater container container titik false sama. Kemudian yang terakhir kita akan set return aja, langsung return binding titik root seperti ini. Oke ya. Nah kemudian kita akan coba melakukan setting tampilan sebentar. Jadi di sini saya akan setting tampilannya terlebih dahulu pada si fragment my dialog di sini. Oke ya. Jadi ini seperti ini tampilannya. Misalnya ini match parent. Ini akan saya bikin wrap content frame layoutnya biar dia nggak nutupin layar, nggak ngabisin full layar ke bawahnya gitu ya. Misalnya sini saya tambahin text view. Ini saya kasih tulisan misalnya string ya. Tulisannya baru. Dialog fragment. Dialog. Hello, this is example of dialog fragment. Hello, this is example of dialog fragment seperti ini ya. Jadi kita akan nampilin hello dialog fragment di sini. Ke sini. Hello dialog fragment seperti ini ya. Oke, jadi dia cuma akan nampilin kata-kata seperti ini aja nih dialognya. Ini ya. Oke, ini udah selesai dan sekarang kita akan coba tambahkan sebuah button pada ini ya, pada si blank satu aja kita tambahin ya, sebuah button lagi. Jadi dia akan punya sebuah button lagi untuk call pop up, call dialog fragment seperti ini, dan di sini button dialog seperti ini. Oke ya. Nah kemudian kita akan masukkan di sini. Jadi tadi kita sudah punya binding, tambahin binding btn dari dialog ya. Sini set on flow listener seperti ini. Oke, jadi yang pertama kita akan coba panggil si dialog fragmentnya.
fragment. Jadi saya akan panggil my dialog tadi ya, middle fragment seperti ini. Kemudian saya akan gunakan mFragment Manager lagi. mFragment Manager. Nah, di sini saya akan gunakan Chill Fragment Manager. Kemudian di sini saya akan masukkan MDL fragment ini untuk di show seperti ini ya. Di show ininya mFragment Manager. Kemudian di sininya baru saya akan masukkan MyDialog Fragment class simple name seperti ini. Oke ya, kita akan coba. Kita masuk ke fragment, kemudian di sini ada 2 ya. Kita akan coba panggil call dialog. Nah, ini muncul dialog. Jadi dia munculnya cuma segini doang, jadi nggak menutupin layar. Jadi kalau mau close ya diklik di bagian lain dari si dialog. Oke ya, jadi dialog tadi kurang cantik. Kenapa? Karena kita nggak kasih padding ini ya tadi ya. Kita kasih padding lah 16 dp ya biar kelihatan ada jarak. Oke, nah itu untuk penggunaan dialog. Dan kita juga biasanya kalau kita ngasih dialog, kita nggak cuma ngasih pesan gitu kan. Biasanya kita juga kalau buat dialog, misalnya kita bikin dialognya ada form. Jadi misalnya kita minta user masukin nama, terus dia submit, dan kita bisa nangkep apa yang diketik user pada si dialog tadi. Nah, itu gimana tuh caranya? Jadi caranya adalah, ini saya rubah dikit ya, enter your name misalnya, enter your name di sini. Jadi saya akan bikin tampilannya bertambah di sini. Bertambah, yang pertama saya akan bikin 3 buah komponen. Jadi komponen tersebut akan saya bikin ini ya. Yang pertama ada text view, tulisannya enter your name seperti ini. Yang kedua saya akan tambahkan edit text seperti ini. Wrap content, Di sini ada ID-nya karena kita akan tangkap edit text name seperti ini ya. Oke, dan yang terakhir saya akan tambahkan sebuah button. Ini match parent, ini wrap content, saya tutup, dan button juga akan saya kasih ID button submit misalnya. Teksnya submit aja lah ya, text submit seperti ini. Nah ini, jadi ini nanti tampilan dari si dialognya. Kalau kalian lihat tampilannya maka akan seperti ya, kita klik. Nah, jadi ada tombolnya seperti ini. Enter your name kita bisa ngetik di sini. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa klik submit? Kalau udah klik submit dia akan nutup dan menangkap nilai dari si ininya, siapa yang kita ketik ini. Oke. Kita stop dulu di sini. Oke, jadi pada si fragmentnya kita akan masukkan sebuah nilai di sini. Jadi ini sama sih kayak ketika kita menggunakan event pada si recycle view. Di sini juga sama. Jadi yang pertama kita akan bikin sebuah interface-nya dialog listener misalnya. Seperti ini, dan nanti ada fungsi on submit di dalamnya. On submit ini akan ngirim text string di sini. Oke ya. Kemudian kita akan definisikan interface ini di sini var di sini dialog listener misalnya. Dialog listener dengan tipe data dialog listener seperti ini. Ini ya. Oke, nah kemudian di sini kita kasih 0 deh. Kita kasih nilainya 0. Kita boleh 0 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita harus memasukkan sebuah fungsi ini akan kita setting pada saya akan tambahin on view create sini ya. On view create seperti ini. Oke, kemudian saya akan binding btn submit set on click listener seperti ini. Dimana nanti ketika ini diklik, maka dialog listener yang sudah kita definisikan tadi, kita akan panggil si on submit-nya. Dimana on submit ini akan otomatis masukin nilai edit name titik text ke dalam parameternya tadi. Parameter ini. Ini ya, jadi otomatis. Kemudian kalau sudah selesai, kita akan minta si dialognya ditutup dengan perintah dialog titik dismiss seperti ini. Nah, sekarang pada fragment yang memanggilnya, pada hal ini blank satu fragment, kita akan membuat sebuah variabel baru. Variabelnya itu namanya di sini dialog listener, yang mana ini nanti akan otomatis disambungkan dengan
dialog listener yang ada pada si dialog fragment tadi. Oke, di sini saya akan definisikan dengan cara my dialog fragment titik nih ya dialog listener sama dengan seperti ini ya. Ini kita definisikan dengan tipe data ini dan kita akan mendefinisikan dengan objek ini ya. Ini mirip banget ya dengan yang ada pada resulter view kemarin. Jadi di sini objeknya adalah my dialog fragment titik dialog listener. Kemudian kita buka kurung tutup seperti ini. Nah, di sini kita akan ada override find on submit-nya karena memang sudah ada pada interface-nya. Jadi kita gunakan ini. Dan disinilah nanti kita bisa mendapatkan nilainya. Sebagai contoh, kita akan mendapatkan nilainya pada teks ini, teks string ini. Di sini misalnya saya akan coba cetak nilainya. Jadi ketika dia klik submit, maka si fragment induknya akan mencetak nilainya pada toast make test. Ini ya, ini require activity. Kemudian ini teks, kita akan print nilai teksnya dan length sort seperti ini ya. Terus kita show. Oke. Nah, ini nanti akan otomatis masuk ke dalam si my dialog fragment. Tapi di sini juga kita harus konfigurasi sedikit gitu. Jadi apa yang dikonfigurasi? Yang pertama kita harus bikin nilai dialog listener ini. Sorry, ini kok listener ya. Listener ini otomatis akan mengikuti dialog listener pada induknya. Oke, jadi kita akan bikin sebuah on attack di sini seperti ini ya. Ada on attach dan yang kedua ketika dia dilepas, kita akan kasih on detach. Oke, nah pada on attach, kita akan setting nilainya. Yang pertama, kita akan setting dulu. Kita akan cek fragment parent-nya dulu. Ya, parent fragment sama dengan fragment aja ya. Kemudian kita cek di sini, if si fragment ini is nilai dari si parent ini adalah si blank satu fragment. Ya, ini untuk ngecek bahwa induknya saya ini blank satu fragment bukan sih gitu kan. Nah, kalau dia blank satu fragment, maka dia akan melakukan konfigurasi dialog listener yang ada di sini tadi. Oke, dengan nilai dialog listener yang ada pada blank satu fragment tadi, seperti ini. Otomatis ini nyambung kan. Nah, kemudian ketika dia di detach di sini si dialog listenernya juga akan otomatis di set lagi kembali menjadi 0. Begini. Oke ya, jadi ini udah selesai, udah terhubung nih antara si dialog listenernya. Jadi kita akan coba jalankan. Kita masuk ke sini dan dialog fragment ya, misalnya nama saya Sabit misalnya. Kita submit. Nah, mencetak di ssdi sini. Oke ya, jadi itulah contoh fragment pada Android. Bahkan banyak banget orang sudah mulai menggunakan lebih banyak fragmentnya nih dari dalam satu project daripada activity-nya. Jadi kalian bisa memaksimalkan aplikasi Android kalian dengan menggunakan fragment. Terima kasih, semoga membantu. Sampai jumpa.